Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Fatila Supriyani dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dasar akuntansi. Fungsi jurnal yaitu ada 3. Yang pertama fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Pengertian dari fungsi analisis yaitu menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Pengertian dari fungsi pencatatan, mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Sedangkan fungsi historis itu mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal, apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit, disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Contoh untuk bentuk jurnal, yaitu meliputi tanggal, rekening atau keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Ini salah satu bentuk jurnal umum. Ini juga salah satu bentuk jurnal umum Toko Bangunan Jaya Abadi pada periode 31 Agustus. Pada tanggal Agustus, tanggal 12, keterangannya itu kas masuk ke dalam debit 15 juta dan modal Bapak Thoyib 15 juta. Untuk Agustus tanggal 15, perlengkapan itu masuk ke dalam debit 2 juta dan utang usaha masuk ke dalam kredit 2 juta. Di tanggal 30, beban listrik dan telepon masuk ke dalam debit 400.000 dan kas 400.000. Jumlah dari debit yaitu 17.400.000, kemudian kredit juga sama 17.400.000. Jumlah debit dan kredit di jurnal umum itu harus balance. Seperti pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta, sebesar setoran modal. Jadi, kas bertambah 500 juta dan modal bertambah 500 juta. 500 juta itu masuk ke dalam debit dan juga kredit. Bedanya itu kas itu masuk ke dalam debit, sedangkan modal Tuan Raka itu masuk ke dalam kredit. Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Kendaraan bertambah 150 juta, sedangkan kas berkurang. Jika kas berkurang, itu berarti masuk ke dalam kredit karena itu pengurangan. Seperti akun kendaraan, itu masuk ke dalam debit, dan juga kas itu masuk ke dalam kredit, 150 juta. Pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Peralatan bertambah 50 juta, hutang bertambah 50 juta. Jadi, peralatan itu masuk ke dalam debit 50 juta, dan juga hutang dagang masuk ke dalam kredit 50 juta. Pada tanggal 15 Januari 2002, dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Biaya telepon bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Seperti tadi, kas kalau berkurang berarti itu masuk ke dalam kredit. Beban telepon masuk ke dalam debit. Tanggal 18 Januari 2002, diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 8 juta. Kas bertambah 8 juta, pendapatan juga bertambah 8 juta. Kas masuk ke dalam debit, sedangkan pendapatan masuk dalam kredit. Pada tanggal 26 Januari 2002, dibayar asuransi sebesar 750. Terjadi biaya asuransi 750, kas berkurang 500. Jadi, beban asuransi itu masuk ke dalam debit,
sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima atau piutang. Piutang tagihan bertambah 5 juta, pendapatan bertambah 5 juta. Piutang masuk ke debit, pendapatan masuk ke kredit. Pendapatan masuk ke kredit. Pada tanggal 5 Maret 2002, Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Kas masuk ke debit, sedangkan modal Tuan Rangga masuk ke kredit. Pada tanggal 7 Maret 2002, perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Perlengkapan itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 15 Maret 2002, kendaraan bertambah 90 juta, kas berkurang 10 juta, hutang bertambah 80 juta. Akun kendaraan masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit, dan juga hutang masuk ke dalam kredit. Kendaraan masuk ke dalam debit 90 juta, kas 10 juta, hutang bertambah 80 juta. Pada tanggal 17 Maret 2002, peralatan bertambah 30 juta dan kas berkurang 30 juta. Peralatan jadi masuk ke dalam debit, sedangkan kas masuk ke dalam kredit 30 juta. Pada tanggal 22, biaya telepon bertambah 500.000, kas berkurang 500.000. Jadi biaya telepon itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas masuk dalam kredit. Hutang berkurang pada tanggal 25 Maret 2002. Hutang masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 26 Maret 2002, kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Jadi kas masuk ke dalam debit, sedangkan pendapatan masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 27 Maret 2002, piutang bertambah 25 juta, peralatan berkurang 25 juta. Jadi piutang itu masuk ke dalam debit, sedangkan peralatan itu masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 29 Maret 2002, beban gaji bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Beban gaji itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2020, rekening atau keterangan kas itu tadi masuk ke dalam debit, modal Tuan Rangga masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 7 Januari 2020, perlengkapan itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 15 Januari 2020, Tuan Rangga membeli kendaraan, jadi itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas masuk ke dalam kredit, hutang masuk ke dalam kredit, dan juga kas masuk dalam kredit. Jadi total dari debit yaitu 132 juta dan juga kredit 132 juta. Pada tanggal 17 Januari 2020, peralatan masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 22, biaya telepon masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit. Sedangkan tanggal 25, hutang masuk ke dalam debit dan kas kredit. Tanggal 26, menerima pendapatan, kas masuk ke dalam debit dan pendapatan masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 27 Januari 2020, piutang itu masuk ke dalam debit, sedangkan peralatan itu masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 29 Januari 2020, mendapatkan beban gaji itu masuk ke dalam debit, sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.